Halo Sinegrip, balik lagi bareng gue Arya dan sekarang gue mau ngomongin salah satu film horor Hollywood terbaru di awal tahun yang bikin gue cukup bahagia ya pas nonton. Judulnya adalah Megan. Tulisan Megannya itu M3GAN, ya kayak alay-alay gitu lah ya zaman dulu kan. Film ini tuh produksinya Blumhouse seperti biasa. Yang kalian tahu mungkin mereka itu sering banget ngeluarin film-film horor ya, tapi yang bikin menarik mungkin ini adalah film yang ide ceritanya datang dari James Wan. Siapa lagi kalau bukan bapak horor modern Hollywood kita ya. Kalau boleh dibilang ini tuh kayak film Child's Play tapi dicampur sama Terminator kali ya. Terus ada sedikit rasa-rasa Orphan juga, kombinasi semua horor-horor dan thriller science fiction yang pernah kita tonton aja gitu, dan semuanya bersatu gitu di film Megan ini yang kata gue bener-bener tontonan yang fresh aja gitu. Meskipun premisnya itu udah di recycle berapa kali, tapi sekarang disajikannya dengan gaya baru, gaya modern, dan boleh gue bilang ini sebenarnya Child's Play buat generasi Z. Dan gue baru sadar ini tuh sutradaranya Gerard Johnston. Kalau kalian pernah nonton film horor yang agak-agak beda ya, judulnya Housebound, itu film Selandia Baru kalau nggak salah tahun 2014. Gue dulu nonton itu tanpa tahu apapun karena ngeliat posternya ngeri gitu kan. Ada foto keluarga, terus ada satu orang pakai kain gitu kan, ditutupin. Itu kan kayak udah poster horor banget gitu. Tapi pas nonton tuh film bener-bener di luar dugaan gitu ya. Lu dapet horornya tapi tiba-tiba ntar lu dapet murder mystery, terus tiba-tiba lu dapet komedi, slapstick, sitcom gitu. Tapi gue ngerasa itu semua ngeblend dengan baik gitu. Nah makanya pas nonton ini pun gue ngerasa gitu. Jadi pas ngelihat, oh ternyata sutradaranya Housebound gitu ya, dia emang kayaknya udah piawai gitu buat mix match beberapa genre tapi tetap nggak merusak ceritanya gitu. Jadi gue tetap bisa menikmati sebagai penonton. Premisnya itu sesederhana, ada seorang anak yang sedang berduka bernama Cady, dan dia ini mau nggak mau tinggal sama bibinya ya setelah orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Nah bibinya ini gitu ya, namanya Gemma ya, dia ini adalah seorang pembuat mainan yang emang jago, jenius gitu di suatu perusahaan, dan dia berhasil bikin prototipe gitulah, mainan robot kayak Barbie tapi bisa hidup dan bisa merespon gitu lawan bicaranya. Jadi dia dikenalkan sama AI gitulah ya, zaman sekarang banget lah ya. Nah suatu hari si robot ini tuh ya jadi lepas kendali karena ya you know lah alasannya apa, karena dia jadi makin pintar gitu kan. Dan kalian bakal tahu lah ceritanya kayak gimana ya ke akhir. Betul, ini film sangat predictable tapi dikemas tetap dengan sangat bagus dan menyenangkan asli. Ini tuh bener-bener mix match semua genre yang tadi gue sebutin gitu. Child's Play lah, bahkan ada kayak Orphan lah di satu sisi gitu ya, karena kalian kan kalau lihat trailernya pasti tahu gitu si Megan di sini tuh kayak pengen bunuhin orang tapi secara tidak langsung. Terus nanti ada kayak Terminator lah jelas, kebangkitan AI, artificial intelligence gitu kan, tiba-tiba jadi pinter sendiri, nge-upload pikirannya kemana-mana. Ini tuh kayak awal mula Skynet kalau di Terminator kayaknya ya. Nah ini versi modernnya gitu, versi untuk Gen Z sekarang kayak gini gitu. Kalau dikasih Terminator ya udah kasih ini aja. Ibaratnya kayak mimpi basahnya Rocky Soraya lah yang udah bikin The Doll sampai 3 film gitu ya. Gue yakin bentar lagi dia bakal bikin The Doll 4 setelah nonton film ini. Terinspirasi gue yakin. Kita udah tahu ceritanya, tapi yang gue nanti kan gimana caranya si Megan ini menjadi brutal gitu. Dan di film ini lumayan dikasih lihat gitu, karena ya ini seperti cerita awal mula, jadi ya kita mungkin nggak akan dikasih adegan-adegan brutal yang bombastis ya, tapi udah cukup gitu untuk ngeliatin betapa bahayanya Megan yang baru aja hidup hanya beberapa hari dan tinggal bersama manusia gitu. Jadi ya oke juga sih. Di satu sisi juga ceritanya lumayan lah, nyindir-nyindir soal parenting gitu ya. Gimana caranya mendidik anak dengan benar. Anak itu harus bertumbuh, bukan cuman dikasih gadget mulu gitu biar dia diem gitu ya. Ini tuh mungkin versi ekstrimnya dari itu gitu, karena ya anak kecil itu mau nggak mau harus tetap dibimbing oleh orang tua gitu, bukan dibimbing oleh mainan yang sepintar orang tua gitu. Jadi apapun itu bentuk hubungan sosialnya harus lebih nyata gitu, meskipun di sini satir ke hal itu kan. Dan di sini si Cady memerankan bagiannya dengan cukup baik sih, karena dia di sini berperan sebagai anak yang sebenarnya masih punya trauma karena kehilangan orang tua gitu ya. Di sisi lain dia butuh pelampiasan. Datanglah Megan yang selalu mendengarkan dia, dan apa yang terjadi ya dia akhirnya nggak bisa lepas dari Megan. Itu menarik juga sih gitu. Ketika anak dalam kondisi paling fragile ya pasti dia akan langsung berpelukan sama orang yang paling peduli sama dia gitu. Dan jangan sampai orang yang paling peduli sama dia adalah robot.
Itu sangat tidak boleh. Ini gue makin kayak bapak-bapak yang ngomongnya, tapi ya emang bener karena gue punya anak juga, jadi gue ngerasa ya emang kita harus selalu ada gitu. Jangan sampai anak itu ketika butuh kita nggak ada, itu bahaya. Build up-nya mungkin agak kelamaan di awal, tapi understandable. Gue masih bisa memakluminya karena emang kita banyak dikasih informasi-informasi penting juga gitu. Gimana kehidupannya si Kedi, gimana kehidupannya si Gemma gitu kan, dan gimana proses dia bikin robot ini gitu. Jadi kayak plotnya sih sebenarnya simple tapi cukup detail gitu. Makanya lumayan build up-nya agak-agak lama di awal. Tapi ketika Meghan mulai membunuh anjing tetangga, nah dari situlah penonton pasti bakal menantikan apa yang akan dilakukan Meghan selanjutnya. Karena ya itu pastikan yang kalian tunggu di film horor. Ini tuh bahkan di satu sisi kayak ngingetin Age of Ultron ya, MCU dan Real Steel. Coba bayangin ya, nanti klimaksnya akan seperti itu, seperti Ultron versus Real Steel. Kalau kalian sering nonton film-film serupa, pas nonton film ini harusnya kalian pasti senang sih, karena emang tidak mengecewakan gitu ya. Meskipun ya beberapa hal yang masih konyolnya ya ada aja gitu ya. Dia tiba-tiba punya super power gitu ya, bisa ngebanting orang bermeter-meter dan lain-lain. Itu tuh kan kayak hal-hal yang anjing, kenapa ya tiba-tiba Meghan jadi kayak Arnold di Terminator gitu ya, yang emang kuat gitu karena badannya kan badan manusia dewasa, sementara di sini Meghan tetap badan anak kecil gitu ya. Tapi ya itu hanya detail kecil sih yang menurut gue minor banget dan tidak merusak kesenangan film ini gitu. Jadi gue tetap bisa menikmati film ini apa adanya gitu. Dan kalau mau gue kasih skor kayaknya 8 aja cukup, karena gue menikmati banget nontonnya, menyenangkan asli. Di satu sisi horornya ada, ngerinya ada, menegangkannya ada, yang bikin ngakaknya juga ada. Jadi kayak makan gado-gado yang rasanya enak gitu, bukan gado-gado yang rasanya nggak jelas. Apalagi nanti endingnya mungkin open ending, mungkin akan ada sequel ya, who knows. Tapi kalaupun ada, gue menantikan sih apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah nanti bakal ngambil rute Terminator 2 gitu ya. Kalian coba aja nonton ya, Meghan M3GAN. Di bioskop udah tayang ya. Emang agak alay sih tulisannya, tapi itu beralasan. Nanti kalian tahu artinya kenapa ditulisnya M3GAN ya. Dan kalau udah nonton silahkan komen aja di bawah menurut kalian gimana filmnya. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe Cinecrib, dan juga bisa dukung Cinecrib ya lewat Saweria. Linknya ada di deskripsi atau lewat Super Thanks. Ya udahlah, semoga horor-horor Hollywood selanjutnya menyenangkan ya tahun ini. Kita tunggu saja. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye.